Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Berjumpa lagi di akhir pekan ini, tepat pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita menyiapkan hati kita untuk menerima sapaan sabda dari Tuhan. Untuk itu, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan boleh senantiasa menjagai setiap hari kami. Tuhan boleh menyapa kami di hari ini dengan hangatnya sang mentari yang membuat kami merasa hangat, yang membuat kami merasa menjadi lebih segar dan lebih siap untuk menjalani aktivitas. Tuhan, kami tahu bahwa kami seringkali lalai. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menguatkan hati kami, boleh mengingatkan kami, dan boleh menegur setiap kami, supaya kami terus menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya mampu memahami, namun menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, bila kita dalam suasana ruang yang gelap atau mungkin di dalam kondisi mulai petang, bagaimana upaya kita supaya yang gelap tadi bisa menjadi terang? Ya tentu kalau malam hari, ya hari sudah mulai beranjak, kita harus menghidupkan lampu kita gitu ya. Semakin terang lampu itu bersinar, semakin terang. Ya, tidak ada kegelapan di sekitarnya. Misalnya di dalam satu ruangan yang gelap, ya kita harus menyalakan entah itu lilin, entah itu senter atau lampu, sehingga ruangan itu menjadi terang. Nah saudara yang terkasih, harus ada upaya dari kita untuk membuat atau menggantikan suasana yang gelap tadi untuk menjadi terang. Tapi sekalinya terang itu bercahaya, sama seperti matahari, maka terang itu akan terus bercahaya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita diajak, kita diminta untuk menyadari bahwa kita memiliki sebuah identitas, yaitu para pengikut Kristus. Yang dimana para pengikut Kristus ini memiliki tugas, yaitu untuk menjadi terang dan garam dunia. Mari kita akan membuka satu bagian Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca di dalam pasal ke-5 di dalam Matius ini, ya kita tentu mengenal khotbah di Bukit Yesus, di mana di dalamnya termasuk ada sabda bahagia. Dan di bagian akhir setelah Yesus menyampaikan sabda bahagia itu, Yesus ingin mengingatkan kembali bukan hanya kepada para muridnya, tetapi juga para pengikutnya. Supaya apa? Supaya mereka itu menyadari peranan mereka di dalam dunia. Bukan hanya harus mengikuti gitu ya, tetapi mereka diajak untuk terus menyatakan diri di tengah-tengah dunia. Karena ketika kita sudah mengaku sebagai para pengikut Kristus, ada sebuah tugas dan emban yang harus kita lakukan. Di dalam pasal yang ke-5 ayat 13-16 kalau kita membaca gitu ya, kita diajak menyadari bahwa peran kita itu menjadi terang dan garam dunia. Nah saudaraku yang terkasih, bagian ini nih harus kita sadari betul bahwa setiap kita itu dipanggil untuk menjadi terang. Seperti ayat tadi di ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau terang itu kemudian tidak kita nampakkan, ya bagaimana orang bisa menjadi tahu dan mengenal siapa Tuhan kita? Siapa yang akan mengenal apa yang boleh menjadi sumber kekuatan bagi kita? Di bagian ini di ayat 16 menekankan kepada kita bahwa kita diminta untuk menunjukkan terang itu. Artinya kita diajak untuk menunjukkan kebaikan Allah, menunjukkan lewat kehidupan kita. Kita menjadi terang Allah, artinya lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita gitu ya. Di situ kita memancarkan yang namanya terang kasih Allah, sehingga orang bukan melihat kita tapi melihat kebaikan Kristus melalui kita. Nah, kitanya ini hanya menjadi sebuah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Nya di tengah dunia. Saudaraku yang terkasih,
Firman hari ini mengajak setiap kita untuk berefleksi, ya, menjadi terang dan garam dunia, ya. Hendaklah kita itu juga memiliki kesadaran, sekali lagi, menjadi seperti garam, yaitu tak perlu kelihatan atribut agama Kristennya, namun kita larut ke dalam seluruh bagian kehidupan, menjadi sama dengan dunia, ya. Hanya dengan kita larut, ya, kita mengubah dunia menjadi lebih baik. Dan di saat itulah kita dikenal sebagai orang Kristen yang bertindak sebagai garam, ya. Artinya kita memberikan peran, berdampak, ya. Meskipun kita tidak menunjukkan barangnya, ya kan, kalau garam dimasukkan ke dalam masakan, kita tidak bisa melihat lagi wujudnya garam yang bentuknya mungkin butiran atau kristal-kristal garam itu tadi, karena ia sudah bercampur. Tetapi ketika kita mencicipi rasanya, bukankah kemudian rasa masakan itu menjadi ada lebih rasa asinnya? Nah, itulah peran garam. Nah, kita diminta juga berperilaku demikian, gitu ya. Kita melarutkan diri, kita membaur dengan lingkungan sekitar kita, ya, untuk kemudian memberikan warna kasih Kristus. Kalau tadi garam yang menjadi pengaruh, yang mempengaruhi perubahan rasa, demikian pula kita juga dipanggil untuk menjadi terang, ya, yang berarti kita harus bangga menunjukkan atribut kekristenan kita, bahwa kita ini adalah murid Tuhan, ya, di mana kita terus menyaksikan kebaikan Tuhan, kita mengupayakan kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga terang kasih Allah yang ada di dalam diri kita boleh dilihat, boleh disaksikan orang lain, sehingga orang lain mendapat penguatan lewat kita, ya. Tuhan menjadikan kita perpanjangan tangan Tuhan, sehingga banyak orang terberkati dengan kehadiran kita. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadi terang dan garam dunia, bukan menjadi terang yang hanya redup, hanya menyinari ruang-ruang kecil, tetapi kita benar-benar menjadi terang, yang terangnya itu bukan main. Artinya kita diajak untuk terus menyatakan kasih-Nya Allah lewat setiap perkataan dan perbuatan kita, sehingga banyak orang kemudian merasakan yang namanya kasih Kristus di dalam kehidupannya. Biarlah firman hari ini boleh meneguhkan saudara dan saya untuk kita diingatkan menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi orang yang memahami firman-Nya saja. Untuk itu, mari kita menutup perenungan kita di hari ini dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa acap kali kami tidak mau menampakkan terang kasih-Mu. Kami meredupkan cahaya kasih-Mu lewat perbuatan, lewat perkataan kami yang tidak sesuai yang Engkau inginkan. Mungkin ada banyak orang yang justru terluka oleh setiap perkataan dan perbuatan kami. Tapi ketika hari ini Tuhan boleh ingatkan kami diajak untuk merefleksikan dan juga memperbaiki kehidupan kami. Kami diminta untuk menjadi terang, yang artinya menjadi teladan, sehingga lewat kami banyak orang terberkati. Pakailah kami Tuhan, dan mampukanlah kami supaya kami mampu menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.